fans berat. Sahabat-sahabat semuanya, dibelinya sama fans berat. Fans beratnya woro-woro di WhatsApp, woro-woro di media sosial, ketangkeplah sama orang-orang yang kenal sama inovator. Si early adapter mungkin nggak kenal sama Anda, tapi dia kenal sama si inovator. Maka dia jadi beli produk Anda. Dan ini kalau dijumlahkan, cuma 16%, guys. Besarnya di mana? Ini besarnya. Namanya early majority. Yang ini late majority. Ini 34%, ini 34%. Gede. Tapi untuk kemudian meluncur dari early adapter ke early majority, ke late majority, di sini itu disebutnya ada gap. Ada jurang. Jurang ini namanya chasm. Gimana kemudian kita bisa menyeberang jurang itu? Karena rata-rata orang yang new entry, orang yang pertama kali berbisnis, bulak-balik itu dia cuma produknya dibeli sama 16% dari seluruh target marketnya. Habis duit modalnya dan yang beli cuma 16%. Gimana nih Kang Hari supaya saya pengen dibeli juga sama 34% ini, 34% ini. Gimana caranya? Sahabat-sahabat semuanya, Anda harus melewati jurang ini. Crossing the chasm. Caranya gimana untuk bisa melewati jurang? Anda puaskan sampai Anda lemas, tapi innovator dan early adapter puas sama pelayanan Anda. Jangan dulu nyari duit untung. Jangan dulu teman-teman semuanya fokus ngumpulin tabungan dari jualan awal-awal. Udahlah, itu mah pokoknya mah kita hidup itu bukan dari keuntungan sebagai apa? Representatif atau BA. Enggak. Kita mah hidup itu dari komisi bonus yang nanti akan diberikan aja tiap bulan jadi yang terbaik tuh. Kenapa emangnya Kang Hari nggak bisa hidup dari komisi dari awal dulu yang 40%? Yang 40%-nya dibalikin dulu buat kepuasan early adapter dan inovator. Kasih hadiah yang banyak, kasih kumpul yang banyak, keluar duit untuk kumpul-kumpul, nggak jadi masalah. Nanti teman-teman semuanya, kita minta mereka posting di media sosialnya mereka. Sehingga mereka kemudian lompat tuh. Kenapa? Karena Anda nggak kenal sama early majority yang 34%. Anda nggak kenal sama late majority yang 34%. Yang Anda kenal itu cuma si inovator. Tapi dengan networking, inovator akan bercerita ke early adapter akan bercerita kepada market yang gede banget. Cari duit itu di sini nih, teman-teman. Di 68%. Sisanya siapa ini Kang Hari? Namanya Lagarde. Lagarde itu Anda beli ya Fit Me. Setiap Anda beli Fit Me, kemasan Fit Me yang sekian, harganya 130 sekian, Anda dapat umroh. Tetap aja dia nggak mau beli, meskipun beli 130 langsung dapat hadiah umroh. Nah, itu namanya Lagarde. Aku mau pokoknya udah ngefans sama yang A, nggak mau ke yang X, itu Lagarde. Mau dikasih hadiah, mau dikasih servis, mau dikasih segala macam. Tunggu sebentar. Saya ini coret-coret, kelihatan nggak dari tadi ya? Kak Hamzah? Kelihatan Kak, kelihatan coach. Cuma Alhamdulillah. agak kecil sih memang. Oh iya, ini karena ini masih masih Slideshow ya. Belum eh, slideshow. belum slideshow. Kang Hamzah cicing wae, baru sadar barusan. Kenapa kok kecil banget gambarnya? Karena masih slideshow. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nanti saya balikin ya, stop share dulu. Digedein dulu, hilang lagi nih. Masya Allah. Tunggu sebentar. Nah, udah gede ya, tapi hilang. Nah, sahabat-sahabat semuanya. Kalau gini udah besar ya. So, teman-teman semuanya, itu namanya diffusions of innovations. Dan diffusions of innovation itu impossible kalau tanpa network, yang networknya cuma sok tahu, sok paham, sok kenal, sok berpengaruh. Nggak bisa. Networknya harus based on lita'arofu. Networknya. Baru kita bisa melancat kayak gitu. Ya, saya ulangi lagi ya, sahabat-sahabat semuanya. Nih, ini si innovations. Udah kelihatan gambarnya, guys? Sudah coach. Oke, thank you. Ini namanya innovator, 2,5% aja yang kenal sama kita. Ini namanya early adapter,
Yang ini namanya adaptor. Adaptor itu yang mengadapt produk kita. Terus ada yang namanya early majority, mayoritas yang awal yang ngikutin kita, dan nanti ada late majority. Late majority itu kayak gimana? Semuanya udah kenal ala Nabi, tapi pasti ada yang belum kenal kok ala Nabi. Dan kemudian dia ikut-ikutan beli. Oh, yaudah deh, gue juga beli deh. Sahabat-sahabat semuanya, sehebat-hebatnya training ISQ, ada yang belum pernah ikutan ISQ, itu namanya late majority. Ya. Nah, ini Lagarde di sini. Kita cari uangnya di sini, di 68%. Kalau di early adopter dan inovator, ini tuh balikin modal kita untuk memperkuat networking kita. Berbagi hadiah supaya saling mencinta. Wah, tahabu, sahabat-sahabat semuanya itu di sini nih. Demi apa? Demi 2,5%-nya makin lekat sama kita, 13,5% dari target market kita makin kita kenal. Makanya kalau diajarin pasti sama marketer-marketer ada yang namanya buyer persona untuk mengenalkan kita di sini nih. Ini cuma 16%. Banyaknya orang mati nggak bisa jualan, kenapa cuma bolak-balik dekok ngejualnya di 16%, bahkan cuma 2,5%-nya aja. Kalau mau ke yang 34% ada jurang. Nah, jurang ini yang harus kita hadapi. Salah satunya apa? All out untuk ngopeni mereka, ngurus yang 2,5 sampai 16,5 sampai 13,5% ini. Next, guys. What is networking then? Kalau tadi kan baru kenapa, terus apa yang dinamakan dengan networking? Teman-teman, yang dinamakan dengan networking adalah Anda membangun keterkaitan satu sama lain yang kemudian itu tuh jadi mutual. Mutual itu berarti saling sama-sama mendapat keuntungan. Kenapa? Karena di dalamnya ada pertukaran values. Bukan cuma pertukaran uang. Sahabat-sahabat semuanya, kalau mutual, pertukaran values, maka yang nanti muncul adalah trust. Setelah trust-nya muncul, baru deh nanti kita ada transaksi. Sebelum kita ada trust, maka kita perlu memperhebat pertukaran values dulu. Dan pertukaran values itu yang tadi lagi, sahabat-sahabat, sarana kita untuk kita bisa kemudian lompat dari early adapter ke early majority. Network kita supaya bisa disebut sebagai net worth, maka network kita harus network yang benar-benar valuable. Ala Nabi, gimana nggak valuable, guys? Networkingnya itu didasari oleh produk-produk, didasari oleh produk-produk yang disunahkan. Jualannya syariah, bagi hasilnya syariah. Sahabat-sahabat semuanya, itu value yang paling gede banget. Value yang lainnya adalah apa? Value yang lainnya adalah kita bisa tambahkan, misalkan value yang lainnya adalah misalkan kegigihan gitu ya. Pursue to excellent. Wah, ini kan yang belum nih dari kita. Terus apalagi, sahabat-sahabat semuanya, mengedepankan teman. Mengedepankan teman. I'thar, ngebantuin. Itu kalau udah jadi nih ala Nabi, Masya Allah, tabarakallah. Karena nggak ada lagi value yang lebih kuat dibanding value-value yang kita punya. Tapi value yang kita punya masih tadi, itu teman-teman masih ingat nggak? Value yang kita punya itu masih petuah, belum dilatih. Makanya belum jalan. Sahabat-sahabat semuanya, lanjutin ya, tinggal bentar lagi. Menurut Anda dengan siapa Anda perlu bernetwork? Ayo, dengan siapa Anda perlu bernetwork? Ayo, gas, mangga. Nggak usah Ayo diketik Bapak deh Ibu, lama, di-unmute aja. dengan siapa kita perlu bernetwork? Dengan siapapun. Dengan Dengan siapapun. siapapun. Yang penting punya duit banyak gitu ya. Asik. Yang penting beli. Yang penting beli. Yang penting beli. Sahabat-sahabat semuanya, who we are networking with? Who are we networking with? Dengan siapa kita harus bernetwork? Sahabat-sahabat semuanya, yang paling pertama banget kita perlu bernetwork dengan guru. Hmm.
kita perlu bernetwork dengan orang-orang soleh. Itu mah penguat kita. Jangan kemana-mana dulu. Bernetwork sama teman-teman yang orientasinya itu akhirat. Ya, guru, yai, ustadz, role model. Itu yang perlu kita networking. Nah sekarang dengan siapa kita perlu bernetwork? Teman-teman, benar tadi kata Kang Hamzah. Dengan orang yang punya finansial. Bukan punya finansial, punya duit. Punya kriteria finansial. Nggak punya finansial, miskin juga itu dari sudut finansial ya. Teman-teman semuanya. Terus siapa? Orang yang di dalam dirinya punya ambisi. Nggak punya ambisi jangan diajakin. Ya, by the way, nggak apa-apa. Dibanding kita nanti yang ketarik ke bawah. Sahabat-sahabat semuanya financial, ambis, terus lagi supel. Ini untuk ala Nabi ya. Di bawahnya lagi itu adalah teachable. Mau belajar dan mau diajarin. Teman-teman semuanya, di antara finansial, ambisi, supel, dan teachable ini, kita kasih kriteria 1 sampai dengan 3. Pembandingnya untuk kasih nilai adalah diri kita. Ya. Finansial, supel, teachable. Misalkan. Oke. Hitung sebentar. Misalkan ini ada orang namanya Hari. Ada orang namanya Agus. Ada orang namanya Wati misalkan ya. Finansialnya si Hari ini dibanding saya berapa? Kalau di bawah saya kasih angka 1, kalau di atas saya kasih angka 3, kalau sama dengan saya kasih angka 2. Itu kayak gitu. Ambisi si Hari berapa? Oh, ambisinya gede. Agus ambisinya berapa? Agus ambisinya 1, Wati ambisinya sama lah sama saya. Supelnya si Hari berapa? Supelnya si Hari 2 sama kayak saya. Agus nggak supel-supel amat, tapi dia orang kaya emang. Terus lagi Wati supelnya kayak gimana? Wah, Wati supelnya 3, tapi ambisinya emang ya sama-sama aja. Teachable, wah Hari kayaknya teachable banget nih. Agus kayaknya rada rese nih. Wati teachable-nya 3. Teman-teman semuanya dijumlahin tuh. Hari jumlahnya 6, 8, 9. Agus jumlahnya 6. Wati jumlahnya 4 tambah 6, 10. Teman-teman, Anda tahu dengan siapa Anda perlu membuat koneksi? Dengan siapa? Wati. Yes. Si Harinya digimanain? Diajak juga sih, soalnya Diajak lumayan sembilan juga. Iyo, jangan ditinggalin. Agus juga jangan ditinggalin. Kenapa jangan ditinggalin? Karena yang membulak-balik hati itu Allah, bukan kita. Kewajiban kita cuma syiar. Jadi syiarkan. Tapi kemudian jadi network yang nantinya sama-sama menguatkan, yang nanti itu akan menjadi ala Nabi representatifnya Anda, itu siapa? Wati sama Hari. Itu. Permasalahan kita teman-teman, kita itu suka bernetworking dengan orang-orang yang lebih rendah di bawah kita karena kita pikir ini kayaknya gampang deh gue pengaruhin. Dipengaruhinya gampang, diurusnya susah guys. Ke depan itu Anda akan menjadi para branch apa nih namanya, akan menjadi branch associate yang miliarder, sukses berkah, amin, Allahu Akbar. Dengan bisa kayak gimana kita bisa mencapai miliarder, sukses dan keberkahan itu dengan kita fokus memilah dan memilih orang yang terbaik yang kenal sama kita, yang kemudian nggak kenal sama kita, nggak apa-apa. Teman-teman, kok bisa Kang Hari nggak kenal sama kita? Kali aja Agus ini nggak jadi yang mendetoks sama kita, tapi Agus mereferensikan misalkan Budi. Dan Budi ini finansialnya 3, ambisinya 3, supelnya 3,
teachable-nya 3, Masya Allah. Jadi jangan ada yang ditinggalin. Siapa tahu Agus menjadi pembuka jalan untuk ketemu sama Budi. Masalahnya kita, udahlah yang lebih rendah aja finansialnya, yang lebih rendah ambisinya, yang lebih supelnya lebih rendah, yang teachable-nya lebih rendah. Sehingga kita berpikir nih, kita bisa mempengaruhi mereka. Padahal mah nanti ke depannya kita bakalan capek banget kalau ngurus yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Dengan siapa Anda bernetworking, dengan guru, kiai, ustadz, role model, orang-orang yang soleh insya Allah. Terus siapa cara yang akan bernetworking dengan ala Nabi? Pakai fast, finansial, ambisi, supel, teachable, kasih angka 1 sampai 3. 1 kalau lebih rendah dibanding Anda, 2 kalau sama dengan Anda, 3 kalau di atas rata-rata. Kang Harim ini didikotomikan, bukan didikotomikan. Waktu kita ini terbatas, energi kita ini terbatas. Sahabat-sahabat, perhatian kita masih perlu kita bagi-bagi dengan kerjaan kita di kantor, dengan keluarga, dengan bisnis kita yang lain. Ambil cara yang sudah terbukti. Gitu ya. Halo. Aman ini sampai sini aman, guys? Aman, Coach. Aman ya? Lanjut Karina, Kareni, ini kembaran ini kayaknya. Rina dan Aman, Rini. lanjut. Oke, siap. Satu lagi dong. Jadi gimana dong Kang Hari caranya untuk bisa bernetworking? Ini mas singkat, padat, jelas. Yang pertama, sahabat-sahabat siapkan hati yang lapang. Itu yang paling pertama. Siapkan hati yang lapang. Kenapa? Karena kita akan ketemu dengan orang yang pasti berbeda. Kita mah pengennya kalau ini lapangkan hati. Kalau kita forming, ketemu sama orang baru, kita tuh pengennya langsung performing, guys. Langsung jualan, langsung sekali beli minimal 500.000 dan kita sebagai brand associate kita dapat minimal sekali pembelanjaan 5 juta lebih. Wah, kenapa? Karena yang di bawah-bawahnya juga beli. Teman-teman semuanya nggak akan kejadian kayak gitu. Biasanya habis forming, biasanya itu storming dulu. Dordar dulu. Atulah tolong dibantuin sih cuma 400.000, tolong bisa nggak saya jadi ala Nabi representatif, tolong atuh hadiahnya dibanyakin buat saya, dan saya pengen jualan begitu. Tolong, wah itu storming dulu itu. Ulak-balik dekok gitu ya, marketing plan tadi gimanain. Teman-teman abis storming nantinya akan norming. Diajarin lagi sama Kak Rijal, diajarin lagi sama para founder. Inilah yang biasanya terjadi. Forming ke storming dulu. Storming jadi norming, norming jadi baru performing. Abis performing ketemu lagi sama ala Nabi representatif baru. Storming lagi. Terus kayak gitu. Capek kalau kita kemudian semuanya dipikirin, semuanya dirasa-rasain. Maka langkah pertamanya adalah lapangkan hati. Oh, kalau lapang hati, lapang dada, insya Allah rezekinya juga makin dilapangkan. Amin. Amin. Yang kedua, teman-teman semuanya miliki tujuan. Mau ngapain atuh di ala Nabi teh. Ya, Anda ini udah punya bisnis gede selain ala Nabi. Terus di ala Nabi ngapain? Kalau tidak kemudian kita mengamalkan sunnahnya untuk jadi jariah di masa kita nanti di yaumil akhir akan lelah banget. Itu tujuan akhir, jangka panjang. Nah sekarang tujuan antaranya apa? Kan tujuan teh kayak gini. Ini pasti ini tuh untuk yaumil akhir ya. Terus ada tujuan antara, pengen pengen menjadi seorang leader yang hadiahnya dapat hadiah umroh tiap tahun. Oh, ingin menjadi seorang leader di ala Nabi yang kemudian ya omsetnya cukuplah untuk kemudian bisa menyekolahkan anak-anak yatim. Oh, ininya begini, ininya begini. Sahabat-sahabat semuanya tujuan antara dan tujuan akhirnya apa? Kalau kita nggak clear tujuannya, aduh capek banget perencanaannya. Dan kalau kita gagal dalam merencanakan, kita siap-siap itu sama dengan merencanakan kegagalan. Sahabat-sahabat semuanya, nah siapkan hati yang lapang, siapkan tujuan, dan siapkan kemudian semangat yang tidak pernah lekang sambil belajar. Semangat dan belajar terus. Makanya ala Nabi punya mentoring pekanan.
Kenapa? Karena semangat ini hanya akan terpicu dan terpacu kalau kita ketemuan satu sama lain. Sahabat-sahabat semuanya, dan semangat dan belajar ini mulai dari mana? Start with what? Start with daftar nama alias database. Ayo, jangan pengen kaya sendirian, jangan pengen sehat sendirian, ajakin orang-orang yang kiri kanan Anda untuk kemudian jadi representatif ala Nabi di bawah Anda. Ah, Kang Hari, saya udah capek. Teman-teman ingat yang tadi. Yang akan ikut Anda tuh yang 2,5%. Itu dulu. 2,5%-nya kita puaskan gimana caranya mereka jadi puas, baru naik jadi 16%. 16% kita naik, 13,5%. 13,5% kita puaskan, baru naik ke early majority, baru naik ke late majority. Gitu teman-teman semuanya. Maka PR-nya, start in action-nya apa? Start dan action-nya adalah, ayo buat daftar nama dengan skema FAS. Finansialnya, ambisinya, supelnya, T-nya. Begitu ya kakak, hatur nuhun pisan buat malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya nggak pindah-pindah lagi ya. Dan pengunjung kita sampai sekarang ada berapa nih? 25 Ada plus 25 jutaan. orang. 25 orang. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu Kang Hamzah yang bisa di-sharingkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kak Bunga udah mulai pegang-pegang kepala. Mudah-mudahan yang ada di kepalanya Kak Bunga makin membuat Kak Bunga makin Lagi semangat, bikin insya plan, Allah. coach. Oh Kita 100 juta yes, pertama nih. Gitu. lagi action Masya. buat database ya. Masya Allah. Jazakallah. Coach Rizky, Masya Allah tadi daging banget ya. Bener nggak Mbak Reni, daging banget materinya? Ini daging apa ya Mas Hamzah ini? Langsung call to action ini ya. Iya benar Langsung benar. belakangnya langsung ada PR ini. Masya Allah. Masya Allah Bapak Ibu, boleh ya kita buka sesi diskusi tanya jawab singkat ya. Mungkin 3 pertanyaan sebelum kita akhiri karena coach akan berangkat ya coach. Tafadhol Bapak Ibu. Mangga, Mumpung kalau ada nih. pertanyaan mangga. Monggo 3 pertanyaan langsung aja di unmute. Langsung ditanyakan. Jarang-jarang Iya, bisa langsung ditanyakan sama tidak coach. ada pertanyaan, Masya Allah. Boleh nggak satu coach? Boleh dong, gas. Izinkan sekarang itu kan kita banyak database itu kan secara online ya. Jadi apalagi terakhir-terakhir itu kan pandemi itu berjualan dengan cara online itu kan meningkat banget dan kita Wah, itu nggak bisa kenal sama mereka secara langsung gitu coach. Nah yes. itu gimana kita menentukan FAS-nya ya coach atau apa namanya atau mungkin ada cara lain coach nawarin aja atau gimana coach? Oke. Kalau kita mau sekedar berjualan, maka si media sosial itu mantap banget. Udah terbukti itu malah ya. Aduh, teman-teman kiri kanan saya nih ada si Bro Denny yang luar biasa banget dengan produknya. Masya Allah, tabarakallah. Baru beli segala macam. Land Cruiser mobilnya sekarang. Ya Allah, dulu sama-sama saya di jualan panci. Mobilnya Land Cruiser, orang tuanya dikasih Xenix, terus lagi baru beli. Wah, itu maaf ya kalau ngomongnya indikatornya hal-hal yang seperti itu karena kita lagi ngomongin bisnis. Dari mana beliau bisa dapatkan? Dari media sosial. Ya, TikTok Live, Instagram Live, dan lain sebagainya, Shopee Live, dan lain sebagainya. Itu tuh penting banget. Tapi kita juga penting nih untuk kemudian kita membuat networking. Nah, networking dimulainya dari mana? Bisa dari orang yang kita kenal, bisa dari orang yang nggak kita kenal. Apa itu? Lewat media sosial. Kita nggak tahu nih Kang Hari kayak gimana kemudian dia keuangannya. Tapi bisa kita kasih segmen yang ingin saya ajak kerjasama adalah orang-orang yang, maaf ya, penghasilannya sekian berapa, sekarang berapa, kemudian kalau punya modal, modalnya berapa. Sehingga nanti gaya kita nih
gaya kita di media sosial bisa sangat spesifik banget. Sahabat-sahabat semuanya, kalau Anda ngelihat Instagram saya, Bro J nih, ngelihat Instagram saya. Sekarang saya tuh setelah ikutan Deddy Kobuzer sama Mas Indrawan Nugroho, udah jelas tuh. Sekarang tuh saya tuh ngomongnya employee Indonesia. Gitu. Sahabat-sahabat semuanya, employee Indonesia disebutnya. Employee Indonesianya udah jelas lagi, 25 sampai 40 tahun. Semakin jelas lagi. Kita nggak tahu orang yang ngedengerin ini apakah 45 tahun nanti, apakah usianya 35 tahun. Tapi di kepala kita, Kak Reni, sudah ada segmentasi yang kita buat. Segmentasi itulah nantinya yang kemudian menjadi gaya kita, style kita. Untuk kita bicara, untuk kita promosikan, untuk kita kasih bonus dan hal-hal yang membuat menarik. Karena usia aja nih, oh saya pengen punya target emak-emak wanita aktif, pengen punya penghasilan misalkan 2 juta rupiah tambahan per bulan, karena mereka at least punya modalnya 500.000, tapi networknya dia kayak begini, kayak begini, kayak begini, domisilinya di daerah Jambi dan sekitaran Jambi misalkan. Kita udah beda tuh gayanya. Nanti kita kalau mau nge-ads kan, ads-nya udah jelas tuh. Pengen visiting, pengen apaan. Jadi kita emang nggak kenal sama orang di luaran sana, tapi kita perlu mengenal kita. Dan kita perlu tahu siapa yang ingin kita ajakin kerjasama. Kayak gitu. Dan beneran, thank you udah mengingatkan media sosial. Itu tuh amazing banget. Aduh, bisa di mana aja, kapan aja. Ya, media sosial. Jaga aja trust-nya, jaga aja niat kitanya, tetap lillahi ta'ala. Insya Allah. Jadi, network yang bervalue. Dan gratis ya, Begitu Coach. Kakak. Masya Allah. Siap, Kang. Sami-sami. Siap, Mbak Reni. Yang lain mungkin, Tafadol. Bang Jeffrey kayaknya dari tadi nih mau ngomong. Ya, bismillah. Monggo. Turun dah, izin Kang Ya. Ari. Kalau Ana agak anti mainstream dikit pertanyaannya. Jadi kalau exit networking, apakah itu penting dipikirkan juga Kang Ari pada saat kita ketemu network yang ternyata toxic gitu? Untuk exit. Ya. Exit lah, as soon as possible. Karena kalau kita nggak exit dari network yang kemudian itu toxic buat kita, kita jadi akan ke bawah-bawah terus. Energi kita jadi akan terus ke bawah, vibrasi kita jadi nggak bagus. Tapi kalau kita kemudian segera menemukan network yang tadi ya, yang kata saya, network yang net worth, karena mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada yaumil akhir, memberikan semangat kepada kita untuk menabung di dunia dengan ikhtiar yang optimal. Pegang itu network. Pegang itu network. Yang kemudian perlu jadi pertanyaan, tunggu. Ini toksik itu kata saya atau beneran emang toksik? Jangan-jangan yang menoksik-noksikkan adalah saya. Kita ini kan sering banget ngerasa dunia ini lagi membelakangi kita, padahal kita yang lagi membelakangi dunia. Nah, introspeksi yang never stop itu yang perlu kita lakukan. Besok buat reels tentang dunia membelakangi saya dan saya membelakangi dunia. Makasih Bang Jeffrey ya untuk idenya. Siap, Gurunda. Tabayun. Healing lama-lama hilang ya, Kang Ari. Healing lama-lama hilang ya. Siap. Oke. Bang Satu lagi pertanyaan, come on. Saya. Boleh. Alhamdulillah, bismillah, Kang Hari. Coach, ini saya kan pemula ya di dalam bisnis ini. Terus tadi Kang Hari bilang jangan pernah sok tahu, sok kenal kayak gitu ya. Kemudian memang kita dibutuhkan teamwork ya kalau mau jalan cepat. Nah, persoalannya adalah sebagai pemula berarti saya kan harus cari ini dulu Kang Hari, apa namanya, orang yang pas untuk networkingnya itu loh. Nah, tadi juga dibahas tentang intinya kalau kita mau ini kan ala Nabi itu kan harusnya kita edukasi dulu mungkin ya Kang Hari. Karena kan tidak semua orang kenal juga dengan ala Nabi. Nah, PR-nya saya adalah
bagaimana saya memperkenalkan, mengedukasi orang-orang supaya Hmm, kenal dulu nih dengan ala Nabi. beautiful. Bahkan ketika setiap event yang ada event apa misalnya di kampus, karena saya dompleng suami saya masuknya ke situ gitu. Yes, Untuk yes, yes, sementara yes. belum meluas dulu networkingnya. Ah, Karena yang ada ya itu gitu Kang Hari. ya, ya, ya. Kemudian ketika ada acara-acara yang apa namanya, ketika saya diundang, jadi ibaratnya nggak apa-apalah rugi dulu gitu ya, orang nggak beli Hmm, dulu. Tapi saya ibaratnya ada stok gitu, terus saya ya. kemas gitu ya, pakai Hmm, pakai kantong isi 2. Ya cakep. minimal sambil memperkenalkan begitu ya mudah-mudahan sih ada nilai pahalanya ya. Amin, amin, Selain amin. Insya Allah, Bu silaturahminya Neneng. gitu. Oh ini apa ini Yes. Bu Neneng? Ya itu hanya saya mengedukasi lah sedikit-sedikit setahu Iya, saya apa yang saya bisa saya sampaikan gitu. Nah lama-lama cakep. kan ada mungkin 1, 2, 3 yang nyantol. Ya Bu lumayan lah. Neneng, mau Ya tanya lebih dulu yang nyantol yang mana? Orang yang nggak kenal sama Bu Neneng apa orang yang kenal sama Bu Neneng? yang kenal tentunya Kang Yang Hari. kenal Bu Neneng, yang kenal. Selalu kayak gitu. Tapi ikhtiar kita mah di media sosial, di pameran tetap jalan. Cuma Nah kita udah tahu nih, itu meskipun aku berpameran, aku bermedia sosial, yang akan nyantol sama aku dulu mah dari 100% target market ala Nabi, 2,5% yang akan nyantol duluan. Siapa? Orang yang kenal sama Bu Neneng. ya betul. Meskipun nggak banyak, misalkan ada 3 Nggak orang, banyak. tapi itu Dan emang saya nggak banyak. Nggak banyak. ya Dan artinya saya nggak muluk-muluk dulu gitu loh, karena enggak, salah nggak sih kalau saya enggak. gitu? Muluk-muluk mah boleh di dalam persepsi, tapi kalau di Ya, dalam langkah perlu realitas. Harus tujuan muluk-muluk bagus. Jadi jangan. kayak kemarin. Nah, yang tadi saya ceritain itu Bu Neneng, yang namanya diffusions of innovations itu tuh jadi obat nantinya, dan kemudian jadi pengingat kita bahwa seikhtiar-ikhtiarnya kita kalau masih di awal mah tetap 2,5% dari 100%. 3 orang udah Masya Allah tabarakallah. 3 orang itu diapain? 3 orang itu dipuasin sama Bu Neneng. Ya itu ya. Diedukasi habis-habisan. Jangan lupa, yang edukasi yang terbaik adalah dengan nyoba produknya. Itu edukasi yang terbaik. Udah. Saya mah sampai sekarang nggak tahu apa kontennya itu teh yang di dalam feed me itu. Ada habatus sauda, ada jinten teh habatus sauda. Ya ya Ada betul. apa lagi, ada madu, ada jahe. Saya nggak hafal. Tapi saya pernah menggunakannya. Saya waktu haji, saya bawa 3 pack, habis saya beli lagi. Dari Arab, saya minta dokter yang mau datang ke Indonesia, salah. Dokter yang mau datang ke Arab, mau bertugas, saya minta, dok, kenalan saya. Dok, tolong nanti pas datang, saya nitip sesuatu masih boleh nggak? Masih ada nggak ruang di kopernya? Dia bilang, gede Kang Hari, ruang obat-obatan, mau nitip apa? Nitip ala Nabi. Apa itu ala Nabi? Oh, saya beli lagi 3 pack, habis lagi. Kenapa kemudian saya jadi menyebarkan? Karena saya teredukasi. Teredukasi dari mana? Dari pengalaman saya, batuk, nggak bisa tidur, minum ala Nabi, kok jadi tenang? Itu makanya. Betul, Edukasi betul. terbaik itu dengan mencoba. Betul. Saya juga pernah mencobanya karena saya berani untuk memasarkannya. Seperti kemarin Yes. hari Jumat, Mm-mm. saya lagi ke bakso gitu ya Kang Hari. Ini cerita sedikit. Nggak Kemudian di apa-apa, asal depan dikirim baksonya. ada jauh tuh Kang Hari. Saya mah di Bandung, di Surabaya. Meskipun orang Oke. Bandung. Terus di depan kan banyak sekumpulan ibu-ibu guru kayaknya gitu. Kadar dulu saya kan di mobil tuh ada beberapa fit me gitu ya. Kalau nggak salah ada 40 lah atau 50-an bungkus yang isinya 2 saset 1 bungkusnya itu. Kok tiba-tiba saya berpikir gini, itu tapi saya ragu Kang Hari. Kira-kira kalau saya membagikan fit me ke mereka akan seneng nggak ya? Itu antara deg-degan terus kayaknya kita nah ini yang saya takutnya yang tadi Kang Hari cerita. Kok so tahu sih gitu ya, atau sok kenal. Tapi kalau nggak begitu sih nggak akan memperkenalkan produk, biar mereka tahu dulu deh. Gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, Ibu mohon maaf berkenankah kalau saya memperkenalkan produk. Jadi saya tuh kayak orang jualan kayak gitu, biarin aja lah saya. Memang kan harus muka tebal gitu ya. Akhirnya mereka mau menerima nggak Hari. Oh ini produk apa Bu? Aja saya membeli, seperti itulah yang sebelah, cuman saya tidak menjelekkan sebelah, tapi keunggulannya di sini adalah ada
sahabat tuh udah segala bla 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 bla. Hmm. Nah, terus sudah gitu. Saya juga Ya. bingung sendiri. Kira-kira ya oke, saya sudah memperkenalkan begitu. Nah, tolong kasih masukan ke saya, Kang Hari. Masya Allah. Kalau saya sudah begitu, Tabarakallah. apa yang harus saya lakukan? Saya udah Oke. membagikan nih. Tapi di situ saya di dalam setiap sasetnya itu saya sertakan kartu nama juga, Kang Hari. Apa Cakep. gitu? Cakep. Siap. Gimana Baik, itu, nuhun Kang Bu Hari? Neneng. Yang pertama adalah, ini alhamdulillah Bu Neneng ngangkat konteksnya. Sok tahu, sok kenal, sok paham, sok berpengaruh, itu adalah Iya, untuk orang yang bagus. udah kenal sama kita. Yang akan kita jadikan network kita. Network yang akan jadi benar-benar network adalah network yang diawali dengan lita'aruf. Pembukanya dari mana? Pembukanya dari keberanian kita untuk mengenalkan diri. Jadi bukan sok kenal, nggak boleh. Kalau di situ kita memang perlu sok kenal kalau untuk itu. Tapi kalau kita udah kenal, jangan sok kenal terus dong. Kita nih misalkan, kita ketemu sama teman baru kita. Kita ketemu sama teman lama kita. Terus dia berniat untuk jadi bernetwork sama kita. Urusan persahabatan bisa jadi kacau karena uang. Nah, tapi juga urusan persahabatan bisa memperkuat dan memperhebat uang. ST Indonesia yang saya tahu nih, sahabat-sahabat semuanya kenal dekat juga dengan Ustadz Fatih, itu tuh dari sahabat-sahabat kampus. Jadi seluruh Indonesia sekarang. Kenapa kemudian dari sahabat kampus kemudian jadi besar? Karena mereka benar-benar lita'arofu satu sama lain. Nggak cuma sok kenal, sok dekat, kemudian sok tahu, sok paham, sok berpengaruh. Enggak, mereka kenal luar dalam persahabatan mereka. Makanya hebat. Nah, tapi kalau untuk sama orang baru, kenalkanlah diri Anda. So kenal nggak apa-apa. Dengan niatan apa? Membangun silaturahim, membangun networking. Yang nanti kalau udah di follow up, udah kenal dekat, kenalilah latar belakang mereka, kenalilah keluarga mereka, kenalilah tabiatnya mereka, kenalilah kayak gimana banyak hal yang mereka punya. Penyakitnya apa aja, keluarganya dulunya seperti apa. Oh, banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, habis aku bagi-bagi nih, terus di dalamnya itu ada kartu nama, digimanain kartu nama kita percaya, itu nggak bunyi, Bu. Yang bunyi itu apa? Yang bunyi itu adalah produk kita. Nah, supaya produknya bunyi, maka kita perlu meminta nomor handphonenya mereka. Nah, itu persoalannya. Kemarin itu waktunya terbatas. Mereka itu pas, tapi nggak apa-apa lah. Minimal saya memperkenalkan produk ala Nabi Nggak lah. apa-apa. It's okay. It's okay. Itu namanya yang tadi, yang saya bilang. Puaskan orang-orang yang 2,5%, dan kita perlu oh ini nggak kenal sama kita, ya nggak apa-apa, kita udah tahu pasti ada masanya gitu ya. Tapi kalau sekarang kita mau kita mau ketemu sama orang di pameran, kita mau ketemu sama orang, niatkan itu mereka silaturahim, jangan niatkan dulu jualan. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan mereka. Dan kalau Fitmi, saya nggak tahu kalau minumnya 1, saya itu Fitmi itu setidaknya ada rasanya itu 3 gitu. Jadi kalau kita ngasih 3, ditanyain, Ibu gimana? Nah, itu pun kalau kita punya nomor handphone ya. Ibu gimana sekarang kondisinya? Makin enak nggak badannya? Kayak gitu setelah minum Fitmi, setelah minum produk-produk ala Nabi yang lain, madu dan lain sebagainya gitu ya. Dan setelah itu namanya follow up, proses follow up. Proses follow up sangat penting banget dilakukan. Enaknya kalau kita masuknya ke orang yang kenal, follow up-nya jadi enakin. Ke orang yang nggak kenal, follow up-nya jadinya lompat tuh. Kita nggak tahu kayak gimana follow up-nya kalau kita nggak punya nomor handphone-nya. Gitu, Bu Neneng. Ya, nuhun, Kang. Sami-sami. Wah, ini bahagia banget nih ada orang Sunda di Surabaya ikutan ala Nabi. Masya Allah. Ya dong, Kang. Keren, Neneng, mudah-mudahan membantu ya, Bu. Ilmunya sangat daging semua. Daging semua ya. Alhamdulillah. Daging apa, Bu? Daging Daging Wagyu. Siap, siap. Nuhun. Turun Bu Neneng. Terima kasih. Masya Allah, Coach. Sudah jam 9 nih, kurang semenit. Dan Alhamdulillah sangat luar biasa sekali malam hari ini. Dengan tadi ya, kita melalui dan melewati berbagai cobaan. Jumlah itulah
Ya, tapi tidak mengurangi keseruan malam hari ini dan materinya sangat luar biasa, daging semua ya. Dan Bapak Ibu, Alhamdulillah. teman-teman semua, ingat ya, target kita bukan 2,5%, bukan 16%, tapi di 34%. Bagaimanapun caranya, kita harus melewati gap dan jurangnya. Nah, caranya tadi ya, harus lapang dada, punya tujuan, dan harus mau action dan mau terus belajar. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang memang disediakan oleh Ala Nabi Pusat, webinar mentoring sales gratis ini dimanfaatkan ya, jangan sampai terlewat. Nanti ketemu lagi di pekan selanjutnya ya Coach. Insya Allah. Dan terima kasih banyak dan mohon maaf sekali Coach. Mohon maaf banget nih malam hari ini banyak sekali kendala, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua, dan mudah-mudahan tujuan kita ya, hajat kita semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan semua. Syukran jazakallah Coach. Sami-sami Ibu Wafa, terima brother, kasih atas sami-sami waktu yang telah kakak-kakak semuanya. disiapkan. Insya Allah Insya berjumpa Allah. lagi ya. Mohon dimaafkan lahir batin, saya langsung pamit ini guys. Ya Coach. Assalamualaikum Coach. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Coach, fi amanillah. Semangat. Nuhun doakan besok ya. Terima kasih. Makasih. Nuhun Kang. Atur nuhun Coach. Sehat-sehat Coach. Ya baik Bapak Ibu, sudah jam 10 lewat 1. Tandanya acara kita akan segera berakhir ya. Mohon maaf banget malam hari ini tadi terkendala Zoom-nya ya. Mudah-mudahan tidak terulang kembali di pekan-pekan selanjutnya. Kita akan ketemu di Ahad malam besok ya, dengan kajian Ustadz Sony Abikim ya. Nanti di-share untuk umum. Nanti saya share juga besok ya, ininya posternya. Mudah-mudahan bisa di-share sebanyak-banyaknya karena ini dibuka untuk umum. Jadi tafadol ya, semangat terus untuk ikut terus membersamai ala Nabi, dan kita tidak akan bosan-bosan untuk selalu membantu Bapak Ibu bagaimanapun caranya supaya Bapak Ibu agen ala Nabi ke branding sebagai agen-agen yang militan, agen-agen yang luar biasa, yang memang mempunyai profit yang luar biasa pula. Karena tujuan kita bukan hanya dunia saja ya Bapak Ibu, tapi sampai ke akhirat nanti kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, sampai ketemu. Ya, Pak. Saya lagi di Lampung nih, Pak Rud. Minta doanya juga Bapak Ibu untuk anak Farijal yang saat ini lagi sakit di Lampung. Semoga lagi dirawat, semua ya dirawat. Kesini malah jadi masuk rumah sakit nih. Semoga lekas sembuh Pak anaknya. Amin. Iya Bapak semuanya, sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.